Baik, pembahasan kali ini untuk kelas 11 masih tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Adapun yang dipelajari yaitu tentang karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia terdiri dari wilayah daratan dan wilayah perairan. Mari kita lihat karakteristik wilayah daratan dan perairan Indonesia. Daratan. Daratan merupakan bagian dari permukaan bumi yang tidak digenangi air dan terbentuk padat. Wilayah daratan pun tidak selalu rata, tetapi juga terdapat pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan lembah. Yang pertama, kita lihat pegunungan. Pegunungan merupakan sebuah dataran yang menjulang lebih tinggi dari sekelilingnya, yang berketinggian antara 800 hingga 1000 meter di atas permukaan laut. Pegunungan sendiri merupakan rangkaian dari beberapa gunung. Gunung-gunung yang membentuk pegunungan panjangnya dapat mencapai ribuan kilometer dan terbentuk dalam waktu jutaan tahun lamanya. Indonesia sendiri terdapat banyak pegunungan yang membentang mulai dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, hingga Papua. Pegunungan-pegunungan yang ada di Indonesia membentuk suatu kekayaan alam yang selain menjadi bagian penting dalam ekosistem, ternyata juga berkontribusi besar bagi potensi wisata Indonesia. Perhatikan gambar di samping, ini adalah merupakan contoh dari pegunungan, rangkaian dari gunung-gunung. Yang kedua, dataran tinggi. Dataran tinggi berbeda dengan pegunungan. Dataran tinggi adalah dataran luas yang letaknya di daerah pegunungan yang terbentuk karena hasil erosi dan sedimentasi yang terjadi selama ratusan tahun lamanya. Dataran tinggi juga bisa berbentuk dari bekas kaldera yang tertimbun material dari lereng gunung di sekitarnya. Sebuah area bisa disebut dataran tinggi kalau punya ketinggian minimal 700 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi terdapat secara luas memanjang di Pulau Sumatera bagian barat, Pulau Jawa bagian selatan, sebagian besar Pulau Sulawesi, hingga Pulau Papua bagian utara. Contoh pegunungan tinggi di Indonesia adalah dataran tinggi Atlas di Aceh, dataran tinggi Barul di Sulawesi Tengah, dataran tinggi Dieng di Jawa Tengah. Bisa kalian lihat ini di samping adalah contoh dari gambar dataran tinggi. Yang ketiga ada dataran rendah. Berbeda dengan dataran tinggi, dataran rendah merupakan dataran yang mempunyai ketinggian sekitar 200 hingga 300 meter di atas permukaan laut. Dataran rendah merupakan dataran yang banyak ditemui di Indonesia karena banyak digunakan untuk daerah permukiman. Hal itu dikarenakan suhu di dataran rendah enggak terlalu dingin sehingga sangat cocok untuk permukiman warga. Adapun contoh dataran rendah yang ada di Indonesia adalah dataran rendah Cianjur di Jawa Barat. Bisa kalian lihat di samping adalah gambar dari dataran rendah. Lalu yang keempat ada lembah. Di Indonesia juga terdapat banyak lembah, merupakan bentang alam yang sangat luas, bisa mencapai ribuan kilometer persegi, yang dikelilingi oleh pegunungan ataupun perbukitan yang terbentuk dari beberapa proses geologis. Walau begitu, wilayah daratan Indonesia memiliki tanah yang subur sebagai akibat dari hujan yang teratur dan banyaknya gunung berapi. Hal itu membuat Indonesia memiliki beragam jenis tanah, mulai dari tanah humus yang paling subur, tanah aluvial, tanah vulkanik, regosol, gambut, laterit, litosol, dan tanah kapur. Bisa kalian lihat adalah di samping merupakan contoh dari lembah. Selain daratan, adapun perairan.
Area perairan juga termasuk wilayah Indonesia. Perairan sendiri adalah bagian dari permukaan bumi yang menempati wilayah luas dan digenangi oleh air. Wilayah Indonesia memiliki perairan yang sangat luas, bahkan mencakup 2/3 bagian dari keseluruhan luas wilayahnya. Wilayah perairan tidak terbatas pada laut saja, melainkan juga meliputi selat, teluk, sungai. Yang pertama dari perairan yaitu laut. Laut adalah perairan yang menghubungkan antar pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Menurut definisinya, laut merupakan kumpulan air asin yang berada di dalam sebuah area cekungan yang amat besar. Bila dibandingkan dengan samudra, ukuran laut lebih kecil lagi. Dengan kata lain, samudra adalah kumpulan dari beberapa laut. Indonesia adalah negara dengan area lautan yang lebih luas jika dibandingkan dengan wilayah daratannya. Sebagai sebuah negara maritim, tidak heran jika Indonesia memiliki banyak kekayaan yang berasal dari laut, serta banyak pula yang memiliki mata pencaharian di laut sebagai nelayan. Di samping merupakan contoh dari laut. Adapun yang kedua yaitu selat. Selat merupakan bagian dari laut. Selat begitu mudah ditemukan di Indonesia karena hampir setiap pulau di Indonesia dipisahkan oleh selat, baik selat besar maupun yang kecil. Dengan kata lain, selat adalah laut sempit yang terletak di antara dua pulau dan menghubungkan kedua pulau tersebut. Bisa kalian lihat di sini adalah contoh Selat Sunda. Kemudian yang ketiga ada teluk. Teluk merupakan wilayah perairan yang menjorok ke daratan dan dibatasi oleh daratan pada ketiga sisinya. Di Indonesia ada begitu banyak teluk yang biasanya dimanfaatkan sebagai lokasi wisata seperti Labuan Bajo atau dijadikan tempat berlabuhnya kapal-kapal nelayan seperti Teluk Jakarta. Nah, ini adalah contoh dari teluk. Lalu yang keempat ada sungai. Sungai atau kali adalah aliran air yang besar dan memanjang yang mengalir secara terus-menerus dari hulu atau sumber menuju hilir atau muara. Sungai terdiri dari beberapa bagian, bermula dari mata air yang mengalir ke anak sungai. Beberapa anak sungai akan bergabung untuk membentuk sungai utama. Aliran air biasanya berbatasan dengan saluran dengan dasar dan tebing di sebelah kiri dan kanan. Penghujung sungai, di mana sungai bertemu laut, dikenali sebagai muara sungai. Kemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, bahkan sebenarnya potensial untuk dijadikan objek wisata sungai. Ini adalah contoh dari sungai, yang mana keadaannya bersih. Kemudian yang kelima, danau. Danau adalah suatu daratan cekung yang digenangi oleh air yang sangat banyak. Air yang menggenangi danau tersebut bisa berasal dari mana saja, mulai dari mata air, air tanah, air sungai, hingga air hujan. Danau-danau besar di Indonesia adalah Danau Toba di Sumatera Utara, Danau Ranau di Sumatera Selatan, dan Danau Paniai di Papua. Berikut merupakan contoh dari danau. Baik, kesimpulan dari pembahasan kali ini adalah karakteristik merupakan fitur pembeda antara yang satu dengan yang lainnya, atau kualitas atau sifat. Dibedakannya dari bentuk, struktur, pola, dan lain-lain, atau sesuatu yang mencolok. Adapun karakteristik wilayah daratan dilihat dari kondisi pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, serta lembah. Kemudian karakteristik perairan dilihat dari kondisi laut, selat, teluk, sungai, dan danau. Sekian pembahasan kali ini, semoga bermanfaat dan mudah dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.